Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nirwana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka, ingin menyampaikan tentang modul 2.3 koneksi antar materi. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dari modul 2.3 ini, saya mempelajari banyak hal, yaitu paradigma berpikir Among, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur percakapan Tirta, dan supervisi akademik. Dalam paradigma berpikir Among ini, yang saya dapatkan bahwa coach itu harus fokus terhadap coachee-nya, lalu bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti coaching yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam proses coaching ini, kita diharapkan mampu memberikan pertanyaan berdasarkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, emosi apa yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar selama mempelajari modul 2.3 ini. Tentunya saya merasa bahagia bisa mendapatkan ilmu baru, kemudian ada rasa takut karena takut tidak bisa mengaplikasikan apa yang saya peroleh. Namun, saya akan terus belajar mempelajarinya agar saya bisa menerapkan dan mengaplikasikannya di sekolah. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP untuk mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta yang sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya harus lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana memahami coaching. Keterkaitan materi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, saya mampu mengembangkan kompetensi saya melalui alur Tirta dalam proses coaching. Namun, masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam mengendalikan diri saya ketika proses coaching berlangsung. Selanjutnya, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan agar bisa menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, metode pengembangan diri apa saja yang akan dikembangkan oleh kepala sekolah dalam proses supervisinya? Metode pengembangan diri yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah bisa beragam, di antaranya coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, maupun training. Dari berbagai jenis pengembangan diri tersebut memiliki aspek yang berbeda-beda dari sudut pandangnya. Melalui proses coaching, kepala sekolah berperan untuk mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan guru, lalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan gurunya sendirilah yang nantinya akan menemukan keputusannya sendiri, sehingga kepala sekolah menyetujui apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Sedangkan pada proses mentoring, kepala sekolah memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Begitupun pada proses konseling.
kepala sekolah memberikan solusi. Pada proses fasilitasi, kepala sekolah juga akan memudahkan dan membantu memecahkan masalah. Begitupun dengan training, juga akan memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan keterampilan guru. Maka karena tujuan supervisi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, maka proses yang terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui proses coaching. Pengalaman saya di masa lalu tentang proses supervisi yang pernah dilakukan adalah hanya sebatas penilaian biasa, tidak mengandung alur yang baik, dan hanya mengandalkan hasil akhir saja. Untuk penerapan di masa mendatang, karena saya sudah dibekali dengan materi yang baik dalam melakukan supervisi, maka saya akan menerapkan itu. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari juga ada keterkaitannya dengan hasil supervisi yang saya pelajari juga, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional agar proses supervisi ini berjalan baik. Selanjutnya, informasi yang didapatkan dari orang lain juga akan saya jadikan sebagai materi atau ilmu tambahan agar saya dapat memahami secara keseluruhan bagaimana melakukan supervisi yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada modul 2.3 tentang koneksi antar materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.